Bapak-bapak perlu tahu, kalau ada suami yang ngewel soal poligami banyak cerita, hakku yakin tidak akan terjadi itu. Itu hanya di mulut saja. Kalau diam-diam, waspada ibu. Kalau percaya saya Bu Bupati, selama bapak suka ngomong soal poligami, tidak bakal terjadi. Tapi ibu-ibu yang suaminya diam-diam, tidak pernah ngomong soal poligami, hati-hati Bu. Satpol PP, polisi setengah. Kan polisi setengah itu Satpol PP. Sampai-sampai saya pernah begini, ada komandan Satpol PP, dia bilang, Ustaz, gara-gara ceramahmu banyak Satpol PP ceramah. Digugat cerai, digugat sama istrinya. Kenapa? Istrinya keberatan. Karena bukan kau pale polisi, kukira kau polisi, ternyata kau polisi setengah. Karena cantik itu ada batasnya. Cantik itu ada waktunya. 17 tahun sweet 17, kau tersenyum, semua orang terpesona di komplek ini. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71 tahun. Kau tersenyum, lari cucumu. Kenapa? Dikira mau digigit. Tapi karena dia sayang ini bedaknya, maka wuduknya cuma begini. Beleng-beleng. Kan dia takut ini. Ibu, dengar. Kalau ibu pakai make up tebal dan ibu wudhu tidak tersentuh kulit pipinya, tidak sah wudhu. Tolong anda cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, kalau anda berkeliaran kayak setan, tidak bisa dikendalikan bos. Masa kita jalan tunduk terus? Tabrak tiang listrik. Bu, mau dirindukan surga? Mau ibu? Oh, istri saya ngomong gini, jangankan dirindukan surga Ustadz, dirindukan suami saja saya sudah senang. Ini surga rindu kepada ibu. Mau ibu? Nih syaratnya 4 kata Nabi. 4 aja syaratnya. 1, aqimis shalah. Dirikan sholat. Kenapa Nabi mengkhususkan sholat ini kepada kaum perempuan? Karena setelah saya pelajari, memang paling banyak perempuan melalaikan sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa itu? 1, pesta pengantin. Banyak sekali perempuan tidak sholat gara-gara pesta. Kok bisa Ustadz? Nih mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Alisnya dicukur. Bukan dicukur, dicabut. Akhirnya lebih tebal di sini dari sini, dicukur lagi sini. Habis. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Yang sudah TV salisnya. Itu Nabi jelaskan laknat Allah mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Anda usah lihat temanmu. Ayo, nih banyak nih. Sekarang perempuan banyak palsu. Bulu mata panjang palsu. Bibir merah palsu. Mata biru palsu. Bibir merah palsu. Pipi biru palsu. Pantat gabus. Ayo, kapan lagi kondisi perempuan banyak ndak sholat? Setelah make up. Ini kan ibu-ibu nih yang tebal-tebal make upnya. Dengar ini Bu. Kalau sudah masuk waktu sholat, dia pergi wudhu. Tapi karena dia sayang ini bedaknya, maka wudhunya cuma begini. Beleng-beleng. Kan dia takut ini. Ibu, dengar. Kalau ibu pakai make up tebal dan ibu wudhu tidak tersentuh kulit pipinya, tidak sah wudhu. Wudhu tidak sah, otomatis tidak sah sholatnya. Maka kalau ibu pakai make up, kasih dulu tisu basah. Lepaskan semua. 200.000 Ustaz. Sudah baru wudhu. Jadi bagaimana caranya Ustaz supaya kita make up wudhu? Tetap sholat. Wudhu dulu ibu. Sudah wudhu, baru make up. Setelah itu
sudah wudhu, kentut, batal. Dia bilang, kau lepas Ustaz, nggak habis, tetap batal. Dua, kondisi perempuan banyak nggak sholat. Apa? Jilbab. Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Tadi pagi saya di mana ya ceramah itu, di Bekasi kayaknya. Wih, ada ibu-ibu. Saya sambil ceramah dia di depan saya bilang, saya bayangkan bagaimana caranya dia pakai ini jilbabnya ya. 3 lapis ibu, kuning biru, dikasih miring lagi sedikit. Ngapain lagi kok kasih miring? 17 jepitannya, pentulnya 7. Ini pentul yang biasa jadi korban kita laki-laki. Dia simpan di kursi begitu. Apa ini pentul ini? Saya tadi ini, wallah tadi saya duduk ada pentul. Langsung ibu-ibu lagi nih sebarkan pentul ini. Yang ketawa, saya serius ini. Nah, pasang jilbab 3 lapis. Ada lagi kayak pohon di belakang. La haula wala quwata illa billah. Bajunya sempit, roknya sempit. Dibilang suaminya, buru-buru ibu, ketinggalan, tunggu sedikit bang. Beleng-beleng. Apa yang begini? Ibu-ibu katanya perempuan hijrah. Kok jilbabnya masih sempit? Jalannya repot. Coba kalau jilbabnya legulo. Lari. Ya. 1, 2. Gara-gara pakaian, saya begitu terharu melihat ada perempuan tokoh masyarakat, suaminya pejabat, kaya pula, bangsawan, cantik, ke pesta pengantin, jilbabnya sekedarnya, maka dia akan menjadi contoh teladan buat ibu-ibu yang lain. Begitu dia lewat, semua orang kagum. Wih, kaya lo tuh, paling kaya itu di komplek. Wih, iya kak, iya. Wih, bajunya sederhana ya, orang cerita baik. Ini pengangguran, ngontrak-ngontrak, rumah kehujanan, banjir pula. Kalau pergi pengantin kayak dia paling kaya. Selesai acara ini bu, yuk evaluasi jilbabnya. Ya, jangan lagi pakai jilbab yang repot. Coba kalau ibu pakai jilbab yang segitiga saja, kasih peniti, selesai. Makanya istri saya itu saya kasih tahu, kalau kau lama pakaian, saya mau pergi pengantin, goodbye. Repot kami, sudah kau dibelikan mobil, dibelikan bensin, sedangkan sopir, kau suruh lagi kita menunggu. Jangan ketawa, serius saya ini bu. Ini ibu-ibu ini banyak menyiksa suaminya. Suaminya sudah mondar, sudah 10 menit lagi. Sudah, tunggu pak, kau buru-buru terus, ini salah kita punya bedak. Gara-gara ibu nih, gara-gara jilbab. 1, 3. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Selesai haid 5 hari tidak sholat, kenyamanan 5 hari, dia tambal 1 hari. Bu, kata suaminya, biasanya kau tidak sholat 5 hari aja kau haid. Ini kau sudah 6 hari belum sholat. Belum bersih pak, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat. Mau dikasih lihat silakan. 4. Kondisi apa lagi perempuan banyak tidak sholat? Apa? Selesai melahirkan. Apa namanya bu? Nifas. Tidak harus 40 hari. Ada yang bersih 15 hari, ada yang bersih 30 hari, ada juga 40 hari, bahkan ada yang lebih. Sampai karena pahamnya salah, tidak paham agama, begitu dia melahirkan, suruh suaminya beli. Kau pergi beli mie bungkus, mie rebus 40 bungkus. 1 hari 1 ya. Begitu habis bersih. Nggak harus 40 hari. Kalau ibu bersih 30 hari, bersihnya pada saat itu mulai sholat. Ibu misalnya haid atau nifas, jam 8 malam, ibu merasa sudah bersih. Ke toilet, rasanya sudah bersih. Maka ibu sudah wajib mulai sholat isya. Bu, saya yakin ibu semua sholat. Ya, saya yakin ibu semua sholat. Cuma yang jadi masalah, sholatnya tidak bisa khusyuk. Padahal Allah sudah jelaskan, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya.
Kita 30 tahun sholat tapi tetap gosip. Kita 30 tahun sholat tapi tidak bisa lepas dari riba. Kita 30 tahun sholat tapi suka durhaka sama suami. Kok ada apa? Padahal sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Saya 30 tahun sholat Ustaz, kok tidak mau berhenti gosip? Berarti ada masalah dengan sholat ibu. Tidak mungkin Allah jelaskan inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan mungkar kalau memang ibu lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Sayang seribu sayang, ibu sholat tapi sholat ngingat duit. Allahu Akbar. Tadi 100.000, beli bensin 50.000, beli kuota 30.000. Mana 20.000 ya? Allahu Akbar. Suami, di mana ku simpannya? Allah, begitu assalamualaikum, oh di bawah sadel motor. Selama dia sholat, ayo, ya ibu. Maka kalau begitu Ustaz, bagaimana supaya bisa khusyuk? Al-Quran menginformasikan minimal ada 3 cara supaya ibu bisa khusyuk. 1, sempurnakan wudhu, terutama kalau musim hujan. Utama subuh, dingin, biasa kita tidak sempurna wudhu. Kapan ini kita wudhu tidak sempurna? Pada saat bagaimana? 1, pada saat membasuh rambut. Ibu-ibu karena dari pesta, mau lambut lagi pestanya jam 10 malam, takut rusak rambutnya, maka wudhunya cuma begini. Ibu lebih betul ibu begini. Atau ini cowok, sudah pakai apa namanya itu? Pomade. Apa? Itu sudah kan rambutnya anak-anak sekarang lain-lain. Ada sungainya bu, ada got-gotnya, jalan kutu. Dia sudah kasih model rambutnya. Dia takut rusak, maka kalau dia wudhu dia cuma begini. Bos salah. Lebih betul kalian wudhu begini. Ini rambut, kalau ini jidat. Kapan lagi kita banyak wudhu? Salah, bukan salah, tidak sunnah. Apa? Quran menjelaskan wudhu membasuh dari jari ke siku. Tapi apa yang kita praktekkan? Dari siku ke jari. Ya toh? Apalagi yang banyak kita keliru, membasuh kaki. Sunnahnya jari-jari tangan masuk ke jari-jari kaki, lalu lipat ke belakang. Tapi apa yang kita praktekkan? Iya, berapa itu jaketmu? Itu setan masuk dari situ. Jangan ketawa, saya serius ini. Dikasih cara malah diketawain kita. Ya, sempurnakan wudhu. Yang kedua, pada saat kalian sholat, pakailah pakaian yang indah. Maka ibu kalau bukan pegawai negeri yang tiap hari ke kantor, cuma di rumah, begitu mau sholat, ganti pakaian. Yang jadi masalah itu juga kita pakai pergi mencuci, dipakai masuk toilet, pergi ke pasar, pakai tidur ngiler, pakai lagi menghadap kepada Allah. Maka ibu kalau mau sholat pakai pakaian yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Kalau perlu sunnah pakai parfum. Nggak punya parfum Ustaz, pakai pengharum setrika. Apa namanya bu? Iya itu, pakai. Dan yang ketiga cara bisa khusyuk, bayangkan kalau itu sholat adalah sholat kita yang terakhir. Tapi menurut ulama, bagaimana cara supaya bisa khusyuk? 1, ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Biasanya kita sholat kan banyak sekali gerakannya. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Salat Allahu Akbar. Mode silent dia pakai. Allah. Nah, selesai acara ini, yuk koreksi sholatnya. Sudah sesuai enggak yang diajarkan Nabi? Yang kedua, yang diajarkan ulama,
Jangan banyak gerak. Apalagi usahakan yang ibu baca paham. Cuma kita sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini bu, ibu ini uang berkah. Terima kasih. Apalah tadi yang pertama? Pahami apa yang kita baca. Surah pendeknya, kalau tidak bisa pahami per ayatnya, paling tidak kesimpulan ayat itu. Kesimpulan surah itu. Ibu baca kul huwallahu ahad. Apa kesimpulan ayat itu? Perintah mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja kita bayangkan. Tapi kita kan baca Fatihah yang kita pikirkan bismillah, lewat kucing. Tidak tertutup pula, mati habis ikan. Akhirnya apa? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, berikutnya, sholat jangan banyak gerak. 2, baca yang kita baca pahami. Yang ketiga, supaya bisa khusyuk, mata jangan seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Tidak seragam bajunya itu. Lewat lagi. Nah, maka bagaimana sunnahnya? Waktu habis. Maka sunnahnya mata kita menuju apa yang kita mau sujudi. Berikutnya, jangan terlalu banyak gerak. Kalau Syafi'i maksimal 3 kali. 1, 2. Ya, 1, mau dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, wasiamu Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya yakin ibu semua puasa Ramadan. Maka karena waktu terbatas. Yang ketiga, menjaga harga diri. Bagaimana cara perempuan menjaga harga diri? Tolong berpakaian yang islami. Mana pakaian yang islami? Bukan sekedar tutup aurat. Yang kedua, jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Banyak perempuan sekarang pakai jilbab tapi sempit. Kalian menyiksa kami laki-laki. Kalau ibu pakaian sempit, nih. Sama kan? Apa bedanya? Sama lekuk-lekuknya. Apalagi ibu pakai coklat. Sama kulit itu. Kami laki-laki yang tersiksa. Dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus. Maka ibu tolong berpakaian yang islami. Jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, cara menjaga harga diri seorang perempuan. Jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Pak, saya mau pergi pengajian. Pengajiannya baik, tapi pasca setelah pengajiannya salah. Sudah pengajian, suaminya belum pulang, WhatsApp di grup. Yuk, ketemu di PI. Pergilah ke Plaza Indonesia. Sudah itu, suami kita kan belum pulang. Lanjut nonton deh. Nonton lagi sampai sore. Padahal isinya pengajian 1 jam. Ibu pengajian baik, tapi karena mengkhianati perjanjian pergi pengajian, akhirnya ibu lebih banyak dosanya daripada pengajiannya. Dan yang keempat, wanita yang dirindukan surga adalah menaati perintah suami. Ini agak berat. 1, 2, 3 gampang. Tapi ini yang perintah suami yang sulit. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Taati perintah suami. Bu mau tahu? Ada 4 perempuan menjadi penghuni api neraka. 4 perempuan, jenis perempuan penghuni api neraka. Siapa mereka? 1, mereka yang suka maki-maki suaminya. Dengar ini bu. Ibu marah, boleh. Marah sama suami, manusiawi. Bang, tak kusangka kau begini bang. Kutinggalkan orang tua di Jawa. Saya datang ke Jakarta ini ngikut sama kamu bang. Kok tega-teganya kau sembunyikan duitmu. Boleh marah seperti itu. Tapi yang tidak boleh maki-maki suami. Memang kau goblok. Sama aja opakmu. Tahu begini cilaka kau. Ibu masuk neraka. Ya ketawa. Saya serius. Marah sama suami boleh, tapi tidak boleh maki-maki apa sampai melibatkan orang tuanya. Memang kau goblok, suami macam apa kamu? Sudah gendut,
malas kuat makan. Sama aja bapakmu pulang kampung kau goblok. Ibu biar sholat, penghuni api neraka. Kalau ibu marah sama suami, marah sambil berdoa. Saya tidak sangka kau begitu bang. Saya doakan kau menjadi penghuni surga. Saya doakan kau menjadi lebih soleh. Ya Allah perbaiki suamiku. Tidak kusangka dia begini. Tapi dialah jodohku ya Allah. Jangan pisahkan aku dengannya. Boleh marah seperti itu. Ini marah-marah sampai maki-maki. Sampai ada kawan saya cerita ibu. Istrinya marah-marah. Mati akal sudah di suaminya. Di bujuknya tidak mau berhenti marah. Akhirnya apa? Dia buka bajunya suaminya. Karena suaminya besar perutnya. Lalu dia buka, dikasih angkat. Boleh bapak-bapak coba itu. Kalau su istri ini tidak mau berhenti marah, bapak buka baju, cabut ketek di depannya. Kalau dia masih marah berarti istri kita lagi kesurupan. Bapak-bapak perlu tahu, kalau ada suami yang ngewel soal poligami banyak cerita, aku yakin tidak akan terjadi itu. Itu hanya di mulut saja. Kalau diam-diam, waspada ibu. Kalau percaya saya Bupati, selama bapak suka ngomong soal poligami, tidak bakal terjadi. Tapi ibu-ibu yang suaminya diam-diam, tidak pernah ngomong soal poligami, hati-hati bu. Pak JM diam-diam. Hati-hati. Ternyata dari dulu pengusaha dan penguasa kadangkala menjadi lawan dalam dakwah. Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, contoh yang Al-Quran, mereka melawan dakwah. Tapi alhamdulillah di Cilacap, bupati kita mendukung dakwah. Mana buktinya? Saya diundang ceramah. Bahkan beliau katakan, istri saya Ustadz tiap malam dengar ceramah. Saya tidak tahu apakah setelah itu ibu ikhlas suami kawin lagi. Nah itu efek yang lain. Tiap malam, alhamdulillah. Kalau seorang bupati, seorang GM, Kapolres, Dandim, jabatannya ketua DPR, jabatannya tidak memudahkan masuk surga, keliru dan rugi besar. Coba kau Pak Bupati, ada kepala dinas di sini? Boleh angkat tangan kepala dinas Pak? Camat atau kepala dinas? Tidak ada yang hadir? Ada. Ada beberapa. Kenapa bisa datang pejabat-pejabat? Karena ada Pak Bupati. Coba kalau tidak ada bupati, biar dikasih undangan 3 tidak datang. Ada polisi di sini? Ada? Coba angkat tangan polisi. Coba banyak. Kenapa banyak yang datang? Ada Kapolres. Maka keliru dan rugi besar jika diberi amanah jadi bupati, Kapolres, ketua DPR, GM tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kenapa? Bupati Kapolres hanya satu di Cilacap. Kalau ulama di Cilacap banyak, masuk surga kelak ngantri. Berapa penghafal Quran di Cilacap? Berapa imam masjid? Berapa penceramah? Ratusan. Maka pun kalau masuk surga harus ngantri. Bupati sendiri tidak perlu ngantri. Kapolres sendiri tidak perlu ngantri. Tapi karena sendiri, salah pun gampang didapat malaikat. Mana Bupati Cilacap? Tarik dia. Mana Kapolres? Itu dia Pak. Ayo Pak, jadikan jabatan untuk memudahkan diri Bapak masuk ke dalam surga. Subuh Bapak dicari sama Pak Bupati. Beliau katakan, ini kepala dinas PU tidak pernah juga didapat di masjid. Besok Pak, subuh jam 4, setengah 4 sudah ada di masjid. Kenapa? Karena dia takut dicopot jabatannya. Begitu juga Kapolres. Kalau Kapolres datang sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Kambim, ini Kasat Bimas. Tidak pernah juga didapat ini Kasat Bimas datang di masjid, baru dia bimbing masyarakat. Tidak pernah ada. Oh besok Pak, belum azan, dia yang azan Pak. Itu enaknya punya pejabat. Kalau Ustadz, mari saudara-saudara sekalian, paling hanya bahasa di mulut. Begitu dipaksa, apa Ustadz, kok gila?
Coba. Jangan jadikan jabatan musuh dalam kebaikan. Jabatan Pak ada batasnya. Kapolres ada batasnya. Bupati ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Bapak Kapolres naik. Apa batasnya? Pensiun. Begitu Bapak pensiun, masih boleh pakai baju dinas pangkat. Bapak pakai dikira orang gila. Coba Pak. Tapi Ustadz tidak ada pensiunnya. Ayo, satu. Jadikan jabatan Bapak dari hikmah kisah ini, jangan memusuhi kebaikan. Jadikan jabatan yang Bapak miliki mempermudah kebaikan. Maka insya Allah kebaikan itu akan memudahkan Bapak masuk dalam surga. Bupati aja tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Tapi tadi saya lihat-lihat Pak Bupati, saya ini belum 2 jam saya kenal beliau, tapi rasanya akrab betul. Saya lihat beliau tadi sambutan, saya bilang ini Pak Bupati pasti tidak tahu marah ini orangnya. Senyum aja di mobilnya, senyum. Saya bilang pantas awet muda. Kalau saya Pak Bupati, bukan saya kata Bapak tadi, lihat saya lebih muda lagi Pak. Saya ditanya kenapa Ustadz awet muda? Karena saya selalu cita-cita poligami. Cita-cita aja. Karena kalau kita cita-cita Pak, selalu kita rapi, bersih pakai parfum. Tapi kalau tidak ada cita-cita, sisir pun tidak lagi, tidak mau pakai parfum. Sudah ada istri saya. Maka cita-citalah saja Pak. Kalau dikabulkan alhamdulillah. Kalau tidak ya nasib. Nah, mari kita lihat. Untuk membentuk keluarga yang harmoni, yang dirindukan oleh surga, pertama hati-hati milih pasangan. Hati-hati milih istri. Waspada milih suami. Bagaimana cara memilih istri? Bagaimana pedoman agama memilih suami? Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan kalau dia perempuan, nikahilah seorang lelaki kalau dia lelaki. Untuk apa? 4 hal. Jadi kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena 4 pertimbangan. Kalau dia perempuan, terima laki-laki karena 4 hal. Apa itu? Pertama kata Nabi, nikahilah dia dengan melihat 1, kecantikannya. Penting milih perempuan cantik, penting milih laki-laki gagah. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kantor, dia lagi. Mau tidur kita, dia lagi di depan kita. Mau sarapan, ada lagi dia. Berarti kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Iya toh? Maka penting cari perempuan cantik, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Cantik itu ada waktunya. 17 tahun sweet 17, kau tersenyum, semua orang terpesona di komplek ini. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71 tahun. Kau tersenyum, lari cucumu. Kenapa? Dikira mau digigit. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia menjadi istrimu karena keturunannya. Penting melihat keturunan, tapi tidak boleh menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Belajar dari kisahnya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala, anaknya menjadi Nabi. Lihat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Maka tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena sejarah mengajarkan ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya menjadi beriman. Ada pula bapaknya yang Nabi, justru anaknya berkhianat. Yang kedua, pilihlah dia menjadi pasanganmu karena kekayaannya. Penting mencari orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Kekayaan juga ada batasnya. Dia kaya bapaknya, tapi anaknya 13. Bagi warisan, habis. Menjadilah lelaki yang tidak menggantungkan harta dan kebutuhan rumah tangganya sama mertua. Ketika Anda terlalu menggantungkan kehidupan ekonomi dalam rumah tanggamu kepada mertua, maka kalian tidak akan independen, kalian tidak akan bebas, dan kalian akan selalu hidup di telunjuk jari mertuamu. Kau merdeka. Dan yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena
Apa? Karena agamanya. Lalu mahasiswa saya bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Betul, agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, lalu ditegaskan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat keempat-empatnya. Untuk mendapat, dialah keturunan baik-baik, dia cantik, dia orang kaya, kemudian bagus agamanya. Kumpul empat-empatnya ini, 1000 perempuan belum tentu ada 1. Ada yang cantik mukanya, akhlaknya kesurupan. Ada lagi anak orang kaya, mukanya lagi hancur. Ada lagi keturunan baik-baik, miskin lagi. Untuk mendapat sempurna 4 sangat sulit. Kalau ada di Bengkalis ini, di komplek Duri ini, kalau ada ibu, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Jatah kita kan 4 giga bos. Sayang kita dikasih 4 giga kok cuma pakai 1 kuota weh. Sayang pak, mubasir 3 giga. Iya kan, 1 giga kabur gambar, hilang sinyal. Tiba-tiba haid, hilang lagi sinyalnya. Nah itu dulu ya, agamanya baik-baik. Utamakan agama. Adik-adik cewek, kalian kalau sudah ada yang melamar, kau lihat dia rajin berjamaah, tutur katanya sopan, ya sudahlah, meskipun dia kerjanya belum jelas, tapi kalau sholatnya sudah jelas, kau terima itu. Jangan kau terlalu sombong, mentang-mentang kau sudah kerja, mentang-mentang kau sudah baik pendapatanmu, ada yang datang melamarmu penghafal Quran, apa kau bilang? Berani betul lamar saya. Apa modalmu? Ya modalnya hafalan Quran. Orang yang hafal Quran itu Quran berjalan. Kau tolak, Allah tutup pintu jodohmu. Akhirnya kau jadi gasturi. Tahu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Bapak-bapak, nih bapak-bapak yang punya anak gadis. Jika kalian menemukan lelaki yang akhlaknya baik, agamanya baik, kau terlalu takabur dan sombong kalau kau menolak orang-orang yang baik agamanya. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan kau jadikan bahwa orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Kalau duit yang membuat orang bahagia, semestinya tidak ada orang kaya yang berantakan keluarganya. Kalau gara-gara duit orang bahagia, mestinya tidak ada orang kaya yang bercerai. Tapi buktinya berapa banyak orang kaya akhirnya berujung perceraian. Kenapa? Karena dia tidak temukan kebahagiaan dalam duit. Saya bilang sama istriku, tidak usah kau cemas soal duit. Duit tidak kau bawa mati. Ngapain kau cemas soal duit? Duit kau tidak bawa mati. Langsung dia bilang, membalik, langsung dia bilang, iya betul duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Nah ibu, daripada ibu nonton gosip, ya lebih ibu belajar agama. Untuk apa? Ketika didik anaknya. Kan bagus kalau ibu punya pemahaman agama. Sehingga apa? Anak bisa tempatnya bertanya. Anak nanya, Bu, kenapa itu tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Dia bilang ibunya, karena bukan tahun kambing goblok. Karena dia juga beleng-beleng. Tapi kalau ibunya tahu, dia bisa jelaskan. Ya, nah, kau pakai tanganmu makan lebih utama pakai daripada pakai sendok. Kenapa? Dia jelaskan melalui medis bahwa di tangan ini ada bakteri-bakteri. Kalau dia campur dengan makanan, maka bakteri itu lebih cepat hancur di dalam perutmu dibanding kalau pakai sendok. Oh, anak tahu. Oh, pantas sunnahnya begini. Dan orang yang punya ilmu dengan baik, hidupnya akan tenang. Orang yang punya ilmu dengan baik, hidupnya akan tenang. Contoh, ada yang pernah tanya saya, Ustadz, saya dengar ceramah katanya kalau Ramadan boleh berhubungan suami istri. Kalau malam, saya bilang, memang boleh. Yang penting istrimu. Biar malam tidak boleh kalau selingkuhmu.
Jadi istri boleh kalau malam. Dia bilang apa? Astagfirullah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Kadongok kok. Makanya belajar ku agama. Coba, kalau punya agama kan enak hidup. Maka ibu belajar agama. Inilah pentingnya. Pertama kata Nabi, tuntut ilmu pengetahuan. Maka ayat pertama turun, Iqra, baca. Tidak bisa tiap pekan ibu, sekali sebulan lah kumpul-kumpul. Cuma kalau datang ki begini bu, jangan bersaing. Kada tong ibu-ibu pergi begini, damai tapi gersang. Damai tapi gersang. Jadi korban lah yang gosip. Apa? Dan tidak cerita tapi mulutnya dong. Penyakitnya ibu-ibu. Apa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Datang pengajian cuma datang mencela. Saya paling sering korban itu bully. Saya lewat ibu-ibu langsung, itu juga bajunya waktu di YouTube. Sudah, ini yang jadi masalah, masuk setan. Ibu gosip. Maka yang baik kalau diajak gosip, apa jawaban ibu? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Karena rajinnya pengajian istrinya. Iya. Wih, 4 kali pengajian 1 bulan itu istrinya. Tapi kasihannya suaminya selingkuh. Nah, untuk apa ibu cerita begitu? Apa faedahnya? Mestinya ibu, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Sudahlah, tidak usah cerita itu. Tapi kan kita bukan ini. Yang kita lebih senang. Iya. Padahal tidak tahu itu. Ilmu codok. Dia bukan urusan dan urus itu. Yang selalu saya istilahkan toge. Ibu-ibu tahu toge? Coba lihat toge. Selalu ikut campur toh. Soto Banjar ada, tahu ada, pecel ada, gado-gado ada. Nah, karena dia selalu ikut campur, makanya Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua bengkok. Makanya kalau ada ibu-ibu kumpul begini, bila sindir aja Pak, toge nih ya. Sudah? Nah, 1 ayat pertama turun, Allah perintahkan untuk belajar. Belajar. Nah, yang kedua, kalau bapak mau sukses dunia akhirat, setelah itu ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Demi Allah, tidak ada orang yang benci orang santun bicara. Makin tinggi jabatannya, makin banyak hartanya, makin status sosialnya baik, tapi kalau santun bicara, orang makin senang. Bahkan apa? Dia akan menjadi teladan buat orang lain. Kau lihat itu, orang kaya itu, bangsawan, pejabat suaminya, masa, kok lembut betul istrinya ngomongnya, nggak kusangka, baik betul istrinya. Orang akan jadi kagum. Tapi ini bukan pejabat istrinya, suaminya bukan orang kaya, bukan bangsawan, bukan pejabat, nggak kasarnya bicara. Nggak ada yang senang itu begitu. Maka orang semakin santun ngomong, makin dicintai orang. Coba, adab. Santun ngomong. Maka saya tidak masuk akal saya Pak, kalau ada penceramah, pengkhotbah memaki-maki. Sebab tidak ada dalam Nabi contohkan itu. Tidak ada Nabi mencontohkan memaki-maki orang. Orang datang kepada Nabi dalam keadaan jengkel pun pulang masuk Islam. Memaki-maki Nabi pulang masuk Islam. Coba lihat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau sukses dunia dan akhirat, haluskan tutur katamu. Kata orang Bugis, pakai singi ampe-ampemu. Baguskan Pak. Makin santun kita bicara, makin orang senang. Kalau ada orang senang nanti kalau dipuji, pujilah dia. Kalau nanti dia senang kalau dipanggil dipuji, puji. Bapak juga tidak rugi. Kenapa? Menyenangkan hati orang itu bahagia, ibadah. Kalau dia senang kalau dipanggil bos, panggil bos biar dia senang. Tidak apa-apa, membahagiakan orang itu ibadah. Maka saya juga rasakan itu. Kalau saya baru ketemu orang langsung, Ustadz tambah mudah ki kulihat. Saya tahu dia bohong sama saya. Tapi tidak apa-apa, saya senang juga.
Saya bilang, saya tahu kau bohong, teruskan aja. Enggak apa-apa, saya senang juga itu. Dan enggak apa-apa, menyenangkan hati orang. Tutur kata yang lembut, insya Allah membuat kita bahagia dunia akhirat. Enggak ada musuh, Pak. Ada tokoh yang merasa dirinya tokoh di Indonesia ini. Sumber kegaduhan, kenapa mulut enggak bisa dikontrol? Biar Bapak hebat, kalau mulut tidak suka dikontrol, enggak bisa, orang enggak senang. Kenapa? Bukan budaya orang Indonesia itu memaki-maki. Kalau Anda bilang demokrasi, iya demokrasi. Tapi dalam hidup sosial ada namanya fenomena, masalah. Idealnya memang mau dikatain apa saja, tidak ada masalah. Tapi budaya kita tidak bisa menerima itu. Maka orang yang baik, santunlah berbicara. Tidak ada musuh, Pak, kalau Bapak bicaranya santun. Tegas terhadap hukum, tidak mesti kasar. Saya dosen, Pak. Saya terapkan hukum dari mahasiswa saya, tidak harus kasar. Adik-adik, ini hari masuk perjanjian kita jam 8.30. Setuju? Setuju. Jam 8.45 tidak boleh lagi ada yang masuk. Tolerirnya 15 menit. Siapa yang terlambat 4.46 tidak boleh masuk. Setuju? Setuju. Pekan depan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Salam dek. Boleh masuk Ustaz? Jam berapa mi dek? Hampir jam 10 Ustaz, kurang 2 menit. Jam berapa perjanjian? Jam 8.45 Ustaz. Berapa mi sekarang? Hampir jam 9 Ustaz, kurang 2 menit. Berarti dah boleh masuk Ustaz? Ya, minggu depan pi masuk dek. Tunggu mak di luar kalau mau cerita. Keluar, enggak sakit hati. Tapi coba kalau baru masuk, terlambat lagi dogo ini. Keluar kok. Keluar nak kasih kempes bawa motor tak, Pak? Makanya tutur kata yang lembut. Coba kalau orang Sulawesi dikasari, dia tikam kita, Pak. Kasih bapak kasih duit pakai kaki. Ini duit 5 juta, ambil kok. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Ku tabok kok. Tapi kalau lembut, Pak, tidak ada orang tidak senang orang bicara lembut. Maka itu wasiat agama, wasiat Nabi. Kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Yang ketiga, kalau kalian mau sukses, as-sadaqatu, bersedekahlah. Demi Allah, bu-ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong carikan ibu, sahabatnya ibu yang dermawan bangkrut. Tak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Pelit. Kenapa? Banyak doakan orang sial. Coba kalau ibu dermawan, sudah meninggal pun orang doakan. Sudah kita ziarah kubur, lewat kuburnya ibu, baik sekali ibu ini waktu hidup. Bayangkan itu semua masjid dia yang tanggung tegelnya. Itu masjid kau tempati sholat itu. Ini ibu yang belikan. Bacakan Fatihah. Padahal sudah 5 tahun meninggal, orang masih mengenangnya. Bapak ada tahu namanya Masjid Sudirman di Makassar, sampingnya Bang Sulsel. Coba itu kalau Bapak di situ sholat Jumat, ada 3 orang yang selalu didoakan setiap Jumat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Jamaahnya sekitar 2.000 orang itu di masjid. Suratul Fatihah kepada siapa? Andi Oni Tandrigappa. Yang kedua, Andi Odang. Kenapa? Beliau yang membangun masjid itu berdua. Sehingga tiap Jumat orang doakan. Padahal sudah bertahun-tahun meninggal. Kenapa? Dermawan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, Islamlah secara benar. Jangan Islam pencitraan. Jangan Islam pura-pura takwa. Banyak kan begitu? Itu di Sulawesi saya lihat ya. Kalau mau pil caleg, itu para politisi langsung jadi ustad. Pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, foto pasang baleho 4x6. Kalah-kalah penampilan ustad. Begitu suruh ngaji tidak tahu. Hancur kok. Ini namanya Islam pencitraan. Allah tidak senang. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Suatu ketika saya pulang ceramah di TV One, Damai Indonesiaku. Dari Jakarta saya ke Makassar.
Di pesawat saya matikan handphone, itu standar. Naik pesawat matikan handphone. Begitu saya mendarat di Bandara Hasanuddin, saya aktifkan handphone. Masuk SMS. 3 SMS berita duka bersamaan. 1, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Teman SMP-ku di kampung bisnis TV kabel. Gangguan TV kabelnya kantor BRI. Tolong perbaiki. Dia datang perbaiki, naik ke atas atap, tanpa dia sadari dia pegang kabel besar. Kesetrum, tak lempar, mati. Insyaallah mudah-mudahan mati syahid karena lagi cari nafkah. Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Siapa? Guru SMP saya. Guru SMP. Malamnya masih datang berjamaah di masjid Isya. Selesai Isya, tidur, pergi sholat subuh di masjid subuh. Selesai sholat subuh, tidak enak dia rasa, meninggal di dalam masjid. Selesai sholat subuh, insya Allah mati dalam keadaan Islam. Dia masih ada wudhu. Selesai sholat subuh. Yang ketiga, ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Suaminya sepupu 2 kali saya, Jalan Anoang, Makassar. Dia pensiun. Sudah pensiun, dia bilang sama istrinya, Bu, kita pergi makan dulu soto Banjar. Kalau di Sulawesi Selatan Makassar ada soto Banjar paling enak dekat kantor pos. Tapi paling enak kalau Banjar sendiri yang bukan di sini, yang bikin di sini. Paling enak pasti di sini, aslinya. Nah, dia bilanglah sama istrinya, kita pergi makan soto Banjar. Ayo Pak. Dia bilang suaminya, ibu duluan pakaian karena biasanya perempuan lama persiapan. Nah, ibunya lagi dandan, berpakaian. Suaminya keluar sambil nunggu, dia keluar. Mau ke tangga, nyebranglah dia. Antara rumah dengan jalan raya, ada jembatan. Kira-kira sekitar 1 meter. Jembatannya kecil aja. Terpeleset, jatuh, meninggal. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 kasus ini masih muda. Tidak sakit, sehat walafiat. Meninggal dunia pada saat yang bersamaan. Apa hikmah dari sini? Saya ingin menggugurkan, saya ingin menghilangkan pendapat atau keyakinan yang selalu berkata orang mati harus tua dulu, orang mati harus sakit dulu. Biasanya kita ketika cerita kematian, anak muda langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, yang sudah susah berdiri. Oh tidak. Berapa banyak orang tua sehat walafiat, kuat, 90 tahun umurnya, cucunya meninggal baru belasan tahun. Ada lagi orang bilang, orang meninggal itu harus sakit dulu. Tidak. Berapa banyak orang kita keluar masuk pergi besuk, orang sakit, ternyata pembesuknya yang meninggal. Banyak seperti itu. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Yang namanya kematian tidak harus sakit dulu. Yang namanya kematian, al-mautu babun, kata Nabi. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Bahkan ulama kita mengajarkan mati itu seperti buah. Coba lihat buah Pak. Coba lihat buah. Yang tua jatuh. Yang mangkal jatuh. Yang pucuk-pucuk pun jatuh. Yang baru keluar pun jatuh. Maknanya orang kaya mati. Orang miskin mati. Tentara mati, polisi mati, Kapolda jangan dulu, mau jadi gubernur. Ayo, habaib mati, pejabat mati, ustadz di belakang sedikit. Ya siapa yang tak siap kalau ustadz duluan? Tapi kalau saya Bapak Ibu tidak ada persoalan. Bapak-bapak duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, bapak-bapak duluan boleh juga. Tidak ada masalah ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Bicara tentang kematian, semua kita takut mati. Kata Nabi, salah satu penyakit umatku yang besar, penyakit yang paling menggerogoti umatku adalah hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Siapa yang menjadi
teman-teman setan. Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini, teman-teman setan. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Teman setan yang pertama, ini informasi dari setan sendiri. Dia bocorkan kepada Nabi Muhammad, mau kak kasih tahu kau siapa di antara temanku, di antara umatmu yang menjadi teman saya? Nabi berkata, bagus ini rahasia ini. Siapa itu? Dia bilang, ada 10 temanku di antara umatmu. Dia bilang, Nabi, kamasian tentu kau dong. Siapa-siapa itu? Yang pertama kata iblis, temanku yang utama, al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Ya rona cule-culei sempajangnya. Itu temannya setan. Mana ini masuk menganggap enteng sholat? Satu, sudah tahu hukum sholat wajib tapi belum sholat. Itu. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya apa? Dosa kok kalau tidak sembahyang kok. Kenapa paling belum pakai sembahyang? Masih suka ka botoro. Botoro Tommy, tidak Tommy sembahyang. 2-0 bos. Kalau sembahyang botoro, 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus 1 sama 2-0? Kalau saya 0-2, ndak botorok sambayan juga. Itu yang dimaksud menganggap enteng sholat. Sudah tahu hukumnya wajib, tapi masih mereka tidak sholat. Termasuklah karakternya. Mau tahu orang yang menganggap enteng sholat? Ciri-cirinya, tabiatnya. Hilang uangnya 500.000. 3 minggu nak pikir. Mana bisa hilang itu? Batin aku simpan baik-baik. Di mana bisa hilangin uangku? 500.000 3 minggu udah pikir. Sekalinya datang omnya, pamannya, kenapa kau nak dari tadi kau mundar mandir di situ kayak orang kehilangan apa? Hilang uangku om. Berapakah? Limbi. 500.000. Dia bilang, aku pikir ini ku ganti. Diganti 500.000. Begitu diganti 500.000 tambah pusing. Apa dia bilang? Seandainya ndak hilang uangku 1 juta mi. Ini orang begini. Hilang duitnya 500.000. 3 minggu dia pikir. Dikasih tambah bingung. Itu kalau uangnya hilang. Sekalinya sholat subuhnya lepas, tidak hilang. Tidak dipikir. Seolah-olah tidak ada dosanya. Ini kan banyak yang begini toh. Tidak sholat, seolah-olah dia tidak merasa dosa. Berapa banyak kita lihat bos. Tidak sholat, tidak terbebani. Dia takut sekali curi sandalnya orang di masjid. Takut sekali pegang ceweknya. Takut sekali tidak puasa Ramadan. Tapi tidak sholat, dia main-main. Tidak ada rasa dosa sama sekali. Itu temannya setan. Orang yang menganggap enteng sholat. Termasuk diantaranya menganggap enteng sholat adalah mereka tiba waktu sholat masih tunda-tunda. Hayya 'alas shalah. Sebentar pi. Sebentar pi. Bisa jadi nabi bisiki setan, tapi yang lebih parah itu kalau teman tak. Kalau setan tidak kelihatan bos, gampang usirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari pak. Tapi setan teman gaul tak. Siko sama ini, talikannya ini, jangan so alim. Setan susah diusir yang begini. Nah bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Teman setan yang pertama, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Dek, kira-kira kalau 5 waktu ada di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad, kemudian sore pun kita pergi main basket lah, main bola, mau masuk maghrib ada maki lagi di masjid, nunggu sampai isya, selesai isya kita makan ala kadarnya, lalu malam lagi kita belajar lagi, sampai pagi begitu. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid. Kita tidak durhakai orang tua tak. Kita nuntut ilmu adalah jihad. Kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia. Gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas sini, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu, ruang 207. Saya keluar dari teman,
keluar kak dari kelas belajar, nak tunjuki kak seniorku. Apa nak bilang? Dasat, ndak malu-malumu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Kalau Allah mau, bagaimana supaya Allah mau? Perbaiki sholat. Adik-adik, perbaiki sholat. Ya, tiba-tiba ditelepon orang tua tak, ma membayar kak besok. Kau tahu mina, bapakmu pensiun mi. Gaji pensiunnya untuk makan kami saja di kampung tidak bisa. Mengadu maki kepada Allah. Jangki mengadu di Facebook. Sekarang anak muda tempat curhatnya Facebook, Twitter, talekang. Apa ada di Facebook? Berdoa Ustaz. Sibuk itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana orang berdoa Ustaz? Di atas sajadah. Bangun maki sepertiga di akhir malam. Nangis di hadapan Allah. Ya Allah, Kau larang saya meminta-minta. Kau larang saya mencuri. Kau larang saya mengemis. Kemana saya meminta ya Allah? Tidak mungkin aku merepotkan orang tuaku saat ini. Engkau yang maha kaya ya Allah. Mudahkan bagiku untuk mendapat rezeki. Masa Allah tidak kabulkan kalau kita curhat bos? Minta kepada Allah. Cuma caranya perbaiki sholat. Dan adik-adik sekalian, percaya ki bos, tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia ini. Tidak ada orang. Semua orang pasti punya masalah. Alhamdulillah, ketika ada masalah tak, Allah tidak meminta dasat jadi wali kota kau dulu. Nah, ada tim suksesku dulu sini. Dasat jadi gubernur kau dulu. Tidak, Allah cuma minta cewek, cowok, ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Allah cuma minta sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ketika ada masalah dalam kuliah ini, sabar saja, tingkatkan kesabaran, sempurnakan sholat, Allah yang selesaikan itu. Apa itu sabar Ustaz? Apakah duduk-duduk di kandat atau keparcuk? Sabar kak bos. Oh bukan sabar itu, belen-belen. Tuh ya, satu teman setan, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Yang kedua, temannya setan. Ini setan sendiri yang rahasia, bocorkan rahasianya. Siapa yang menjadi teman setan yang kedua? Yaitu qillatul haya, toma kuras sirie, kurang rasa malu. Oh ini banyak. Sholat baik, tapi kurang rasa malu. Mana kurang rasa malu? Prakteknya kalau perempuan mulai dari cara pakaiannya. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi tidak memenuhi syariat. Sempit. Biasa saya bingung nggak? Celana dulu waktu ku kecil, biar itu bola bisa masuk di dalam celana. Nah bilang orang celana papi-papi, kipas besar. Sekarang sempitnya lagi. Sampai ku bilang ada mahasiswaku, bagaimana cara mau kasih masuk itu? Susah nih kasih masuk. Dia bilang, enggak gaul na Ustaz. Apa? Dia bilang, dikasih kantong plastik Ustaz. Oh begitu. Jadi besok-besok mau kau buang air besar, enggak dapat kau kantong plastik. Hujulikin alemu dong. Coba. Adik-adik, saya pernah bicara sama ahli apa itu penyakit kandungan sama ahli kelamin, ya. Ternyata anak-anak gadis keluhannya di dokter sekarang apa? Keputihan. Dan apa penyebab keputihan? Celana sempit. Dan kalau keputihan bedek tidak ditindaklanjuti dan tidak cepat diobati, maka bisa berujung pada kanker mulut rahim. Kalau sudah kanker mulut rahim, nah tahu laki-laki tidak ada yang mau nikahi kita. Nah itu penyebabnya. Kalau kita jilbab, malu dong pakaian sempit. Ini yang rasa malu sudah mulai hilang Pak. Hilang. Dulu itu perempuan zaman saya SMA, kalau jatuh ballpointnya,
jatuh ballpoint. Tuh, nah pegang dulu di sini. Kan dulu dilarang orang pakai jilbab waktu masih SMA. Tuh, dia pegang dulu sini kancing bajunya, baru dia pegang juga roknya di belakang. Baru tunduk nih. Begitu itu perempuan dulu, dia jaga harga dirinya. Sekarang nah sengaja memang tong itu jalan begini. Nah sengaja kasih sempit, kita napan raki. Kalau mahasiswaku saya yang cewek-cewek, mahasiswiku saya bilang, Dek, yang seksi di luar. Kenapa Ustaz? Kau ganggu konsentrasiku, bilang. Kau enak, saya dapat dosa. Dan kita itu laki-laki toh, tergantung perempuannya kan. Mari kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, kalau Anda berkeliaran kayak setan, nggak bisa dikendalikan, bos. Masa kita jalan tunduk terus? Tabrak tiang listrik. Kerjasama, kami jaga mata, tolong Anda akhwat jaga akhlak. Coba itu laki-laki, kalau dia kumpul-kumpul di pinggir jalan, apakah namanya tampak biasa main gitar anak deker, apakah? Hah? Coba kalau ada anak di pinggir jalan, lewat cewek, kalau diganggui pakai jilbab, apa nak bilang? Assalamualaikum. Bau sorga. Paling itu diganggui kalau pakai jilbab. Tapi coba itu kalau yang seksi, yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah tipis sempit, lewat, apa nak bilang cowok? Cewek jungkir balik dong.